hati-hati dengan apa yang mau coba. Kalau itu satu yang berbahaya, ngapain sih kamu coba? Gitu. Kamu sama mempermainkan Tuhan. Itu. Shalom, kembali lagi bersama kita di podcast PSKT. Sebelum itu, Mbak, biasa ya satu. Saya yang nggak biasa. Sebelum itu, kenalin saya Glenn Krisiono dan di samping saya ada Saya sendiri. Iya. Saya Abraham, biasa boleh Kak Abraham boleh, Mas Abraham boleh, Pak Abraham juga boleh. Nah, ngomong-ngomong. sini kan kita mau bahas tentang kenakalan remaja. Nah, Wah, seru. sebelum itu, kalau punya masa lalu yang suram itu buat kita gimana sih besoknya itu tahun-tahun depan atau berapa bulan lagi gitu, itu bakalan kita kayak gimana? Kalau kita punya masa lalu yang suram, kedepannya kayak gimana gitu? Ya, Nah, waduh ini dia. iya. Mantap dulu. Gini. Jadi kalau saya sih ya, jadi masa lalu bukan identitas. Jadi identitas kita hari ini itu tidak ditentukan dari masa lalu kita. Kita bisa mengubah masa depan kita kalau kita mau berubah. Kalau nggak berubah ya sami mawon gitu. Jadi kalau hari ini kita ngomongin nakal ya, banyak remaja yang nakal kan. Nah, kalau yang mau nakal, hari ini kalian mau jadi ada satu pilihan, mau tetap di situ atau mau keluar. Kalau pilihan lu keluar, pasti deh masa depan bakal berubah juga. Gitu. Berarti masa lalu pun juga ngaruh kayak buat masa depan. Ada, tapi itu lebih gini. Kalau buat saya ya, lebih yang menentukan hari ini. Pilihanmu apa sih? Mau tetap stay di masa lalu atau mau keluar untuk punya masa depan yang berubah, berbeda dari masa lalu kita. Gitu. Kalau masa lalu Kak Abraham nih, ada gak sih yang misalnya bener-bener bikin wah kok gini ya aku dulu gitu, ada gak sih? Ada sih cerita seru dari waktu dulu aku SMA ya. SMA itu sempet nakalnya nggak seberapa, tapi sempat tinggal di area Sodom Gomora. Awalnya sih biasa sih, karena saya dulu sekolah di SMA di Semarang. Nah, kos lah gitu kan. Nah, kos itu langsung buat bencana. Salah pilih kos, salah pilih teman, akhirnya hancur. Pertama sama sih teman di kos tuh rokok, mulai nyumbang rokok, ya kan. Untung saya nggak rokok, kan. Masih kuat gitu kan. Terus masuk pornografi gitu kan. Itu Dulu HP nggak segampang inilah. Pornografi hanya sejauh sentuhan jari gitu kan. Kalau dulu benar-benar kita sulit itu, harus pakai media apa gitu. Tapi itu wah, pelimpungan jatuh lah. Nah, tapi dari itu kos saya tuh mulai masuk judi, terus masuk mabuk, jadi suka beli itulah kayak gitu. Sampai yang paling parah saya ingat sampai beli obat narkoba ya. Kalau dulu di zaman saya nginek lah untuk bikin flight. Kalau zaman dulu kita pakai namanya host musik, jedung gitu kan. Itu jadi bisa bayangin kos kami sampai disebut Makaunya sekolah saya. Makau kan kalau di Hong Kong tuh kan kalau mau judi ke Makau. Jadi bener-bener itu itu satu kos itu buat buka area untuk jadi segitunya. Jadi saya dulu lumayan oke lah nilai. Tapi begitu masuk di sekolah seperti itu, turun drastis ya. Akhirnya harus ada satu pemaksaan dari orang tua saya out gitu kan dari kos itu. Nah, satu waktu keluar itu jelas gak enak. Udah nyaman teman-temannya, biarpun teman-temannya ya kayak gitu. Tapi jujur teman-teman kayak itu tuh nyaman waktu itu, tapi harus dipaksa keluar. Nah, istilah alhamdulillah. Ketika keluar dari kos, hidup saya mulai berubah. Itu. Tapi sempat ngalami sih, dari yang namanya lihat orang mabuk, orang sampai dulu pernah tawuran ya, pernah hampir ikut jadi kayak gitu. Seperti itu. Untungnya nggak sampai jadi juga kan untuk pernah tadi lihat cerita kalau pada nyoba nih, nyoba gini enak nggak ya, itu sebetulnya boleh nggak sih? Nah, ini itu sumber masalahnya. Berawal dari mencoba. Karena gini, sifat dari dosa itu menjerat, sifat dari dosa itu mengikat. Hari ini kita tuh anak muda tuh cenderung senang main-main di tepian. Kalau belum sampai di tepian jurang itu belum malam gitu kan. Nah, tapi kadang-kala resikonya lebih besar. Nah,
sekali kita main-main dengan dosanya, saya cuma mau sampaikan ke teman-teman anak muda di sini, yang kalian main-mainkan, don't play. Jangan main-main dengan dosa atau setan. Kita tuh sedang main-main sama setan loh. Itu kita bukan sedang main-main sama game atau apa loh. Sosok pemilik dosa itu siapa sih? Ya iblis kan. Iya. Kita main-main dengan si pemilik itu loh. Itu kalau kita nggak siap, kita bakal terjerat. Ya. Saya ingat waktu di kos saya yang Buradul itu, saya jatuhnya di pornografi. Kan? Wah itu masih dari SMP, dari daerah sini polos banget gitu kan, sampai keluar kota, wah mulai lihat yang begituan gitu kan. Untuk keluar dari area itu aja, itu susahnya minta ampun. Jadi saya sarankan sih, don't play with sin ya. Jangan main-main dengan dosa gitu kan. Area itu berbahaya. Iya. Sekali nggak masuk, setan itu punya kekuatan untuk menjerat. Karena sifat dosa sekali lagi ngikat. Kan banyak orang tuh soalnya yang bilang, gak was kan kali coba ini. Lagian kan Tuhan maha pengasih gitu loh. Penyayang. Berarti itu Kalau saya bilang resiko tanggung sendiri. Karena gini, mungkin ya, kita tuh kan anak muda tuh punya jiwa petualang gitu kan, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, pengen nyoba. Tapi hati-hati dengan apa yang kau coba. Ada hal-hal yang ketika engkau coba itu nggak bisa balik lagi. There is no turning point ketika engkau sudah lakukan itu. Jadi saya mau katakan hati-hati. Hari ini apa yang kau mau pilih, apa yang kau mau putuskan. Mungkin hari ini kita punya media banyak ya, dari TikTok, YouTube, Instagram Reel dan macam-macam lah. Mungkin kita pengen coba ini, itu keren ya kayaknya, tantangan itu atau apalah yang kayaknya keren. Hati-hati dengan apa yang mau coba. Kalau itu satu yang berbahaya, apa sih kamu coba? ya tuh. Kamu sama mempermainkan Tuhan itu. Nah, itu tadi kan juga bilang ada ngeslot. Ya, sekarang kan marak banget tuh ya, yang slot apalagi di Zeus lah, apalah, kan. Ya. Terus ada video juga tuh, itu gimana sih kita biar jangan sampai ikut gitu. Gampang, ya udah jangan masuk. Karena gini, sekali lagi ya, balik lagi. Sifat dosa itu tadi apa? Ngikat. Sekali kau masuk, setan tuh nggak akan coba. Udahlah, udah sana, bye-bye, itu kan enggak. Sekali kau masuk, akan coba sekali lagi tuh. Karena kita jujur aja lah, anak muda, dosa itu enak apa enggak? Enak lah. Enak banget. Buat daging kita tuh enak banget, ya kan? Tapi kita tahu itu bertentangan dengan kebenaran. Resikonya ada satu konsekuensi yang enggak enak. Nah, tinggal kita mau pilih, mau enak di depan apa enggak enak di belakang, atau enggak enak di depan tapi enak di belakang. Nah, itu tergantung kita. Hari ini kalau saya mau katakan sih, kalau kita tahu itu dosa, ngapain sih main-main? Satu, kita mau berrelasi Tuhan dengan kita tidak main-main. Satu, kita tuh, oh iya, kita tahu identitas kita. Oh iya, saya ini anak terang. Ngapain sih kita nyoba-nyoba ada di area gelap, gitu kan? Sekali kita keluar dari identitas kita, itu kita keluar dari tudungnya Tuhan tuh. Nah, begitu kita keluar, setan siap-siap help. Nah, itu. Berarti kita memilihnya tuh gimana sekarang? Cara pilih, jangan sampai kita masuk gitu. Nah. Dan kita supaya kita pilih ke pilihan yang Tuhan mau gitu. Yes. Itu gimana? Karena memang benar sih, banyak anak muda tuh yang salah milih, ya kan? Salah milih keputusan, salah milih jodoh, gitu. Salah milih apa lagi? Kita tuh punya kecenderungan tuh salah memilih gitu kan. Karena satu hal gini, kita tuh harus ini sadari, untuk kita punya kekuatan untuk memilih yang benar, akarnya harus kuat. Kalau kita nggak punya akar yang kuat, bidang kita akan salah terus. Nah, akar kita di sini apa sih? Ya kebenaran, gitu kan. Contoh ya, kalau kita dihadapin sini, Alkitab atau misalnya bokep gitulah. Terus bla-blaan ya kan, sevulgar itu. Jujur kalau misalnya kita ada di area yang gereja, jelas loh kita gitu kan. Tapi coba kalau di kawan sendirian, duh yang mana ya, yang mana gitu kan. Sampai itu sampai kan. Hari ini kita harus putar Tuhan. Ini siapa ya? Aku ini anak terang. Apa pasti kebenaran? Masa sih anak terang milih yang ini, ya kan? Anak terang milih yang ini, ya coba. Kalau semakin kuat kebenaran kita akan punya kekuatan untuk memilih yang benar. Itu deh. Kan pilihan ya.
seperti tadi bilang salah pilih job. Nah, waduh. Ini kan ya walaupun agak melenceng ya, tapi banyak banget nih yang kayak pilih pacaran tapi beda agama. Walaupun kita udah perjuangan kita udah berapa tahun nih, udah sama-sama kos tahun gini, kita udah bareng, tiba-tiba dia menghilang gitu aja gitu. Itu kan pasti sedih banget tuh. Nah, itu gimana sih? Nah, supaya nggak sedih jangan salah memilih di awal ya kan. Mungkin kita mau ini atas nama cinta gitu kan. Atas nama cinta gitu kan. Apapun akan kuterabas. Hari ini pemerintah ngeluarin satu peraturan loh. Dilarang di KUA ya, mengeluarkan peraturan dilarang mengesahkan kalau ada pasangan beda agama. Ini pemerintah sih. Tapi sebenarnya itu pun sudah dilandasi satu hal. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya udah, kalau sudah tahu itu, ngapain sih kita terobos dari awal gitu kan? Artinya sebelum jiwa kita bersatu, berpadu gitu kan, udah cut dulu gitu, jangan terobos. Lah kalau saya sudah kebablasan gimana? Yuk minta anugerah tuh. Tuhan tuh punya satu pengampunan, Tuhan tuh punya satu anugerah untuk mengembalikan itu. Sudah mulai be happy. Yes. Itu kan lagian kan juga itu termasuk kayak pergaulan juga ngaruh gitu kan. Wah, banget itu. Pergaulan seperti apa sih yang misal tahu kita ini ini pergaulan yang baik, ini pergaulan yang jahat. Iya. Nah itu gimana nih biar kita Kalau buat saya salah satu parameternya ya kita sendiri. Misalnya kita hari ini punya satu circle ya kan, satu circle misalnya isi 5 orang, 10 orang gitu kan. Coba deh cek, kayak 10 orang gak banyak deh, 5 orang deh misalnya kan. Selama sebulan, 3 bulan, 6 bulan, kita tuh semakin bagus atau semakin misalnya lah tambah emosian gitu kan. Wah, ini ada yang salah di circle kita. Terus kesukaannya misalnya semakin yang ke arah-arah negatif gitu kan, kita perlu cek. Berkaca dari pengalaman saya waktu di SMA ya tadi ya, itu harus ada pemaksaan keluar dari komunitas yang lama masuk ke komunitas yang baru. Karena firman Tuhan ngomong kan, pergaulan yang buruk akan merusak biasa yang baik kan. Pergaulan itu pasti komunitas yang buruk itu bakal merusak kita, jati diri kita. Jadi teman-teman harus sadar, komunitas itu punya pengaruh yang besar banget. Itu influence-nya. Kalau kita salah pilih komunitas, ya udah hancur. Tapi kalau kita ada di komunitas yang sehat, mantep. Itu sangat terbang ya kita. Nek contoh komunitas yang baik tuh biasanya ngapain aja gitu? Ya pasti jangan pikirin yang terlalu nanti kalau ketemu mesti berdoa itu kan memuji Tuhan haleluya gitu kan, enggak segitu juga enggak. Tapi gini, saya percaya ada input yang kita bisa terima. Aku punya satu yang menarik nih gitu kan. Oh iya ya, kita bisa upgrade diri kita. Satu hal yang bisa mengupgrade skill kita. Misalnya ada juga komunitas yang berani terus terang, kamu tuh emosian terus, boleh pas gini itu mau gini misalnya gitu. Ada satu komunitas yang berani belak-belakan. Tujuannya satu, untuk semakin membuat kita sehat. Nah, buat saya tuh komunitas yang seru lah. Jadi, yuk cek dulu deh circle kita kayak apa. Kalau circle kita, wah iya ini toxic banget gitu kan ya. Nah, yuk minta Tuhan keluar apa stay. Saya percaya sih lebih banyak jawabannya akan out. Buat ini sih, kalau penyebabnya itu kan pasti kan pertama pergaulan juga kan penyebab kita melakukan hal kejahatan itu ya. Nah kalau penyebab lain itu apa? Apakah kita gara-gara kita sendirian nih lagi down banget ya kita ngobat biar tenang. Itu kan biasanya kan ada apalagi tanpa resep dokter. Itu kan juga termasuk narkoba tuh jatuh itu. Apalagi sih yang buat kita ngelakuin hal? Sebenarnya ada beberapa hal sih yang buat kita tuh jatuh dalam kenakalan kan. Ini boleh di-spill sekarang ya. Yang pertama ya, kalau saya perhatikan tuh di rumah nggak ada figur, terutama figur ayah. Figur bapak itu sangat penting banget, figur orang tua. Orang tua tuh yang pertama kali akan memberikan satu ini benar, ini salah. Semakin kita nggak punya figur yang kuat, kita nggak bertumbuh dengan karena kita nggak punya batasan kan. Jadi kenapa kecenderungan anak yang broken home cenderungnya brutal nakal-nakal? Nah, karena mereka dari awal nggak dididik ini benar, ini salah, ini yang baik, itu yang nggak baik. Itu buat saya itu satu. Terus nanti kalau kita bisa melaju lagi sih,
kecenderungannya punya akar pahit. Di firman Tuhan ngomong gini, orang yang punya akar pahit itu akan menimbulkan kerusuhan. Nah, kerusuhan itu apa sih? Wah, tuh kenapa sih ada orang-orang yang cenderung lebih bisa nakal ketimbang orang lain? Ada kan pasti ya, itu di nakal, Jo gitu ya. Ayo kalau yang lain, wah sih santai lah gitu. Jadi masih bisa kakak. Nah, sebenarnya ada satu bitter akar pahit di dalam. Karena itu satu pahit dia nggak bisa lampiasin. Kecenderungannya itu bikin dia tuh rusuh, punya satu kenakalan. Terus yang lain ya itu sih, kalau sudah itu nggak misalnya punya figur, nggak punya kepahitan, ya cek ini kan komunitas. Kalau sudah punya figur, sudah nggak punya akar pahit, tapi kita ada di tempat yang salah, ya kita bisa salah, kita bisa jadi tempat yang membuat kita jadi bad guy gitu. Ini sih mungkin ya ada beberapa pengalaman dari kita nih. Kita kan sering buat dinakalin nih, atau bisa diejek lah, apalagi biasanya panggilan orang tua juga kan pasti ya kan kurang sopan gitulah. Sangat tidak sopan kan? Ya wah gak sopan. Terus itu gimana sikap kita tuh? Ya pasti itu apa ya, terus satu kita memang hidup di dunia ya apa ya, buat saya ada satu yang akan bully kita kan. Itu dunia perbulian sekarang kuat banget. Hari ini bawa diri kita tuh sebisa mungkin ya. Yes. Kalau misalnya ada orang waktu kita dibully, kita mau responnya gimana sih? Itu penting banget ya. Ada orang dibully, wah kita berontak, itu kan sudah ya memang kita betul sih. Saya di posisi dibully gitu kan, saya mau itu. Tapi respon kita salah. Nah, akibatnya apa? Semakin salah. Hari ini bukan masalah benar atau salah, tapi buat saya masalah respon. Hari ini engkau boleh di posisi yang benar, tapi salah responnya, ya salah. Tadi dibully gitu kan, responnya ngamuk gitu kan, salah nggak? Harus, yuk coba bikin ini. Saya percaya di usia kalian sudah mulai bisa menempatkan diri. Ketika saya dibully, what should I do? Saya diem aja, just smile, atau say something yang bikin pecah suasana, semakin malah tambah pecah, jadi semakin wah gitu kan, bisa juga. Jadi saya percaya gini, setiap kita tuh punya strategi sendiri gitu. Tapi yang pasti gini, jangan terima perbulian itu dengan bitterness, dengan pahit. Kalau kalian terima segala sesuatu dengan, kita akan semakin marah, nanti cenderungnya nakal, buta, musuh, wah macam-macam deh gitu. Yes. Terus minum aja dulu. Minum ya? Aneh, lama kan? Wah, ini kayak minum yang nggak biasa. Apa? Ini cepat sih, dobe. Mbak, kopi satu, Mbak. Oh iya. Kopi itu, Mbak. Wah, rasa teh. Kopi. Putih apa nih? Yes. Nah, tadi kan efek samping. Efek samping tuh bisa bikin rusuh. Itu kan efek samping yang duniawi. Nah, kalau efek samping dalam hal kudusan atau hal misal dalam arti Sadar, banyak sih. Semakin kita itu jauh dari Tuhan. Sekarang saya gini, orang yang ada di area, kita ngomong nakal ya, di area nakal, saya percaya dia nggak punya hubungan dengan pastilah itu sih. Nah, semakin kita jauh dari Tuhan, itu akan, saya ngomongin 3 hal ya, 3M: menerima, mengelola, memberi. Apa yang kita terima dari dunia kita kelola, nanti kita akan output kita. Inputnya apa, outputnya apa. Nah, kalau kita inputnya ya sudah elek-elek gitu kan, dari Tuhan juga, maka keluarnya juga akan sama yang jelek juga. Yang pasti ketika kita terputus dari hubungan kita dengan Tuhan, maka grace itu tertutup. Ada namanya kasih itu juga tertutup gitu kan. Makanya kita jadi wah, rasanya mungkin kita bisa sih kayak fun gitu kan, kita lawan segala kenakalan, ngobat lah macam-macam, di titik itu kayaknya kita senang. Tapi sebenarnya tahu sih di dalam sini ada satu kayaknya kosong ya. Nah itu satu yang nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali itu. Jadi saya bisa yakinkan gini, orang yang ada dalam kenakalan, saya bisa pastikan dalamnya pasti nggak ada kekosongan, karena dia hilang dari Tuhan. Itu yang nggak bisa diganti apapun. Ini kan udah lama nih ya
boleh tahu gak sih efek kita besok kalau udah hilang lah dari kenakalan, udah keluar, udah bebas nih dari kenakalan remaja itu, kira-kira apa aja sih yang kita dapat besok? Saya percaya gini, kalau kita bisa keluar dari kenakalan ya, circle kita sehat kan? Apa yang kita terima dari circle yang sehat itu pasti luar biasa. Ya, saya percaya gini, orang-orang hari ini yang sukses di atas itu punya circle yang kuat, punya circle yang sehat. Saya percaya hari ini Pak Jokowi, Pak Jokowi, nggak mungkin lah kalau di waktu senggang yuk ngobati gitu kan, nggak mungkin rasanya, karena dia punya satu yang berbeda. Nah, orang-orang yang keluar dari area ini, dia tuh punya, karena dia punya dasar yang bagus. Setiap orang yang punya dasar yang semakin baik, apapun mau dibangun di atasnya bisa. Jadi hari ini buat saya sih teman-teman, pastikan dasarmu bagus. Jangan ada di area yang goyang, area kenakalan, area rusuk, area macam-macam. Ketika engkau punya solid ground, kau punya kekuatan disiplin, nanti Tuhan mau tambahi apapun, Tuhan mau tambah pun bisa. So percaya hari ini mungkin masa lalu kita ya, orang tua kita kacau, hari ini kita juga dicap sebagai ini bad guy, troublemaker gitu kan. But you can, so kau bisa mengubahnya. Ketika kau bisa mengubahnya, saya percaya masa depan ada di satu ya berubah kayak gitu. Saya sempat ngomong kalau sama dosa jangan main-main, don't play gitu kan. Artinya sama sih, kalau sama dosa kita tuh nggak bisa yang dilus-lus, dibelai-belai gitu kan. Kita kalau sama dosa ya benar-benar say no ya say no gitu kan. Biarpun ya saya percaya gini, prosesnya ada yang seketika, ada yang pelan-pelan. Tapi sifat kita, maksudnya apa ya? Sikap kita sama dosa sama. Enggak. Jangan ya enggak gitu ya gitu kan. Artinya gini, yuk sama-sama teman-teman, hari ini kalau engkau mau mengubah bibitmu, ubahlah dengan punya satu sikap yang sama dengan dosa. Dosa aku enggak mau main-main. Biarpun nanti prosesnya pelan-pelan. Misalnya kayak ada lepas dari rokok. Pengalaman sih ada yang bisa langsung lepas gitu kan. Ada yang perlahan-lahan gitu kan. Saya percaya di tiap orang itu prosesnya beda-beda. Nah, tapi punyalah sikap yang sama. Kalau sama dosa, no compromise. Itu. Nah, udah tahu kan beberapa cara gimana nih cara kita lepas dari kenakalan masa kita. Nah, kalau mau ikut lebih lanjut, jangan lupa ngikuti ya tanggal 4 di mana sih, Mbak? Di GKI Temanggung jam 1 siang. See you.